Kita sering membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada riwayat mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Maknanya apa kok bisa jadi kalimat la ilaha illallah itu menjadi kunci surga? Ya, seseorang itu ditandai dia menjadi muslim, menjadi Islam ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang lahir non muslim untuk menjadi muslim ditandai dengan membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, setelah dia menjadi muslim, alhamdulillah kita ini lahir sudah dalam keadaan muslim. Tapi apa makna dari la ilaha illallah itu? Di situ saya tulis la ilaha illallah. Misalnya kita tanya, kamu makan? Lah, tidak kan gitu ya. Lamanya na'am kan gitu ya. La, na'am. Tapi la di sini maknanya ini kemudian la ini disebut dengan la nafi. La nafi. Apa artinya la nafi itu? La yang meniadakan. Nafi, menafikan. Kita mendengar istilah menafikan. La nafi itu la meniadakan. Apa yang ditiadakan? Kita lihat kata berikutnya ilahun. Di situ ilaha. Ilaha itu dari ilahun. Ilahun itu ialah sesembahan. Kemudian saya memaknai ilahun itu ialah sesuatu yang menjadi orientasi seseorang hidup. Seseorang menggantungkan kepada sesuatu itu dan dia menghamba kepada sesuatu itu, itulah ilahun. Berarti kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada Tuhan kecil, tidak ada Tuhan, kemudian ilah, illallah. Ilah di sini adalah istisna, pengecualian. Ilah di sini maknanya pengecualian, istisna, pengecualian. Tidak ada ilah, jadi dinegasikan, ditiadakan, ilahun lebih ditiadakan. Illallah, kecuali Allah. Tidak ada sesembahan. Ilahun itu maknanya sesembahan, kemudian di dalam terjemahan kita menjadi Tuhan. Sesembahan itu apa? Yang menjadi orientasi atau menjadi goyah. Goyah itu tujuan kita. Ada yang mengartikan Imaduddin Abdul Rahim itu ilahun itu sesuatu yang kita pentingkan dalam hidup. Kita pentingkan apa dalam hidup ini? Dan kita menghamba dengan sesuatu itu. Itulah ilahun. Jabatan kita pentingkan. Kita menghamba pada jabatan, berkejar jabatan itu ilahun. Kekayaan dunia kita kejar dan kita menggantungkan hidup kita menjadi seolah-olah selamat dengan kalau kita kaya. Maka kekayaan harta itu jadi ilahun. Kita mengagung-agungkan anak kita. Anak itu juga bisa menjadi ilahun. Dengan harapan goyah kita, tujuan kita agar anak itu membahagiakan kita. Itu ilahun itu. Jadi tipis sekali. Ilahun itu macam-macam dan duit kita, rumah kita, kendaraan kita, istri kita, suami kita, anak kita itu jadi bisa menjadi ilahun. Nah itu dalam kalimat la ilaha illallah itu ditiadakan. La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada goyah, tidak ada orientasi hidup kita ini ilah tadi, ilallah, kecuali Allah. Apakah Allah itu nama Tuhan kita? Dari mana kata-kata itu dibentuk? Mari kita lihat Allah. Allah itu berarti
berasal dari ilahun juga. Kalau ilahun yang pertama itu disebut isim nakiroh. Isim nakiroh itu sesuatu, sesembahan atau harapan yang diharapkan. Sifatnya umum, apapun bisa masuk di situ ilahun. Tapi kalau Allah itu dari kata al-ilahun. Al-ilahun di situ ada alif lamnya. Al-ilahun berarti sudah menjadi isim makrifat. Isim makrifat berarti sudah khusus. Sudah khusus. Dalam bahasa Arab contohnya untuk membedakan buku bahasa Arabnya apa? Kitab. Kalau sudah disebut di depannya ada tambahan al berarti al kitab. Berarti kitab yang sudah khusus. Misalnya sebut aja Alkitab, berarti buku itu sudah khusus. Kita tunjuk al. Nah ini maka hati-hati, jangan sampai kita menyematkan sesuatu. Al itu kan dalam bahasa Inggris kayak the, kayak the. Jadi tidak semua kata itu bisa didekati dengan al, bisa didekati dengan the. Ada sifat-sifat tapi ahli bahasa yang bisa menjelaskan itu. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah persaksian ketika kita di dunia ini untuk mengukur kemusliman kita. Apakah kita dulu waktu di alam roh tidak pernah dilakukan persaksi, tidak pernah melakukan persaksian? Pernah. Jadi kita pernah bersumpah di alam roh sebelum kita nempel ke jasad terakhir, jadi jasad jantung itu masih dalam roh, kita ini bersumpah kepada Allah. Allah bertanya kepada roh-roh kita ini. Jadi kita ini dulu sudah berjanji kepada Allah. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka roh-roh itu, ya roh kita semua umat manusia ini, roh-roh itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya, saya bersaksi. Ya, saya bersaksi. Qalu bala syahidna. Ya apa? Bahwa engkau adalah Tuhanku. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita dulu kan pernah menjawab, ya, aku bersaksi. Qalu bala syahidna. Nah, uniknya kata-kata ini dalam Al-Quran kok tidak menggunakan kata qalu na'am syahidna. Karena na'am itu beda antara bala dan na'am. Nanti suatu saat kita undang pakar bahasa, apa bedanya bala dan na'am? Bala itu pengiyakan yang memberi ikatan, mengikat. Jadi kita sudah diikat lahir, diikat oleh kesaksian kita bahwa Allah itu kan Tuhan kita. Karena itu setiap kita yang lahir, kemarin saya sampaikan waktu kita ngobrol, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu membawa fitrah. Artinya bukan sekedar suci, tetapi fitrah di sini artinya bahwa anak itu lahir dalam keadaan beriman kepada Allah. Dari mana? Dulu dalam roh pernah disumpah oleh Allah, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Proses dalam kandungan, lahir, kita kemudian lupa kan? Masih ingat dulu dijanji dengan Allah? Kalau masih ingat, ajaib. Ya, kalau masih ingat, ajaib. Karena kita sudah nggak ingat, maka diturunkanlah kalimat ini agar kita menyempurnakan, mengembalikan ingatan kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu ada riwayat la ilaha illallah miftahul jannah.
La ilaha illallah itu kunci surga. Bagaimana menjadikan la ilaha illallah itu kunci surga? Nah, harus konsekuen dengan la ilaha illallah. Kita mengakui Allah sebagai ilah kita, tetapi kita tidak pernah mengilahkan Allah. Kita mengilahkan selain Allah. Contohnya apa? Kita bangun rumah dipasang apa itu? Jambi-jambi, sesajen di rumah. Nah, itu sudah mengilahkan selain Allah. Gugur itu la ilaha illallahnya. Jadi bangun rumah ada sajen, di tempat usaha kita dikasih raja-raja tulisan-tulisan, kendaraan kita biar laku, objek bisnisnya dikasih raja-raja. Nah, itu sudah mengilahkan selain Allah. Kalau sudah mengilahkan Allah, maka tidak ada tempat kita bergantung yang disebut dengan as-samad. Insyaallah besok saya akan jelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ada as-samad, kan begitu, tempat bergantung manusia kan. Nah, itu ada kaitannya dengan sini. Jadi lah di sini lah meniadakan ilahun itu sesembahan. Kemudian ikutan dari pengertian itu la ma'bud illallah, tidak ada tempat kita menghamba kecuali Allah. Jangan sampai sekarang ini saya lihat banyak orang menghamba pada partai politik, banyak orang menghamba pada organisasi dia tempat dia menghamba. Jadi baik NU, Muhammadiyah, Tabligh atau macam-macam, dia menghamba ke situ, maka dia sudah gugur la ilaha illallahnya, sudah kata bahwa musyrik. Karena kemarin pernah saya sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 31-32, kalau nanti dilihat mas di rumah, wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Yang musyriknya apa yang musyrik? Yang menduakan Allah. Janganlah kamu termasuk orang yang musyrik. Siapa orang-orang yang musyrik itu? Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun, yaitu mereka yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Golongan A, golongan B, golongan C. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, dan setiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Itulah musyrik. Padahal pada ayat 30 dari surat Ar-Rum itu perintah Allah adalah fa'aqim wajhaka lidini hanifan, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang hanif, yang lurus. Ayat 30 nanti kita tolong dicek ya, Ar-Rum ayat 30. Jadi saya tidak buka pertanyaan, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu buka-buka ayat kurang ngerti maknanya, belum bisa memahami, bisa WA